Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai statistika data kelompok. Selamat menyaksikan dan jangan lupa ya untuk subscribe channel ini. Terima kasih sebelumnya. Baik, kita akan langsung mulai tentang statistika ini. Dicontohkan seperti ini, disajikan data ujian dari statistika sebagai berikut, di mana datanya 45 sampai 78 ya, di sini 45 sampai 78. Kemudian apa yang akan kita lakukan pertama? Yang pertama adalah urutkan data tersebut sebagai berikut. Nah, ini sudah kita urutkan. Datanya mulai dari 45 sampai 90. Di mana 45 adalah nilai minimal dan 90 adalah nilai maksimalnya. Dari data tersebut kita dapatkan bahwa banyak data adalah N atau 100 banyak data. Lalu nilai minimalnya adalah 45. Nanti kita akan namakan dengan batas kelas semu bawah. Lalu nilai maksimalnya adalah 90. Ini dinamakan batas kelas semu atas. Lalu kemudian yang kita cari adalah rentangan atau R. Di mana R dapat kita cari dengan mencari selisih antara N maksimal dengan N minimal. Sehingga R adalah 45. Kemudian kita juga akan mencari banyak kelas. Menurut aturan Sturges, K sama dengan 1 ditambah 3,22 log N. Di mana N-nya adalah 100. Maka seperti ini. Untuk mencari nilai log, Anda dapat menggunakan kalkulator saintifik. Kemudian didapatkan K sama dengan 1 ditambah 3,22 dikali 2, maka hasilnya adalah 7,6. Lalu kita bulatkan ke atas 8. Pembulatan akan selalu kita lakukan ke atas. Jadi jika itu pun 7,2 maka akan tetap dibulatkan menjadi 8. Kemudian kita akan mencari panjang interval, di mana I sama dengan R dibagi K, atau H dikurang L dibagi K. I adalah interval kelas, H adalah N maksimal, ditambah 0,5. Nanti dinamakan dengan batas kelas nyata atas. Lalu L adalah nilai minimal dikurang 0,5. Nanti akan dinamakan dengan batas kelas nyata bawah. Dan K adalah banyak kelas yang tadi sudah kita cari. Sehingga I akan kita dapatkan dengan memasukkan ke dalam rumus di atas, rumus ini, maka I sama dengan 5,75 dan akan dibulatkan ke atas juga dengan intervalnya 6. Artinya dari sekian data, dari 100 data yang kita punya, maka akan ada 8 banyak kelasnya, ya 8 kelas dengan interval masing-masing 6. Kemudian dapat dibuat tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut, di mana batas kelas nyata yang akan kita pertama kali cari. Batas kelas nyata atasnya adalah 44,5 seperti tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan berapa intervalnya tadi? Ya, 6. Maka 44,5 ditambah 6 sama dengan 50,5. Lalu di kelas berikutnya dia masih menggunakan data yang di sini. Tinggal kita tuliskan kembali dengan interval juga sama dan seterusnya. Kemudian batas kelas semu. Batas kelas semu kita dapatkan dari 44,5 ditambah 0,5.
sehingga jadi 45 sampai rentang 50,5 dikurang 0,5. Itu sudah merupakan aturannya. Maka yang berikutnya 50,5 ditambah 0,5 adalah 51, ditambah 56,5 dikurang 0,5 adalah 56, dan seterusnya. Dengan frekuensi, bagaimana kita dapat mencari frekuensi? Frekuensi adalah didapatkan dari banyaknya data yang muncul pada rentang yang ditentukan. Misalkan, ada rentang 45 sampai 50, maka rentangnya adalah 45, 46, 47, 48, 49, dan 50. Di mana data dengan nilai 45 muncul sebanyak 2 kali. Data 45, 46, 47, dan 48 tidak muncul. Lalu 49 dan 50 masing-masing 1, sehingga kita jumlah totalnya adalah 4. Sekarang kita ambil sampel berikutnya atau contoh berikutnya di range yang 63 sampai 68. Nah, pada rentang 63 sampai 68, maka banyak yang muncul adalah 63 10 kali, 64, 66, dan 68 tidak muncul, 65 20 kali, dan 67 1 kali, sehingga rata-rata totalnya, bukan rata-rata, totalnya adalah 31. Untuk range yang lainnya bisa Anda lakukan dengan hal serupa. Silakan Anda coba. Kira kurang lebih hasilnya akan muncul seperti ini. Dan frekuensi ini jika dijumlahkan adalah sama dengan N. Ya, jadi sama dengan 100. Lalu persentase. Persentase kita dapatkan dari frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensinya. Ini jumlah frekuensinya. Dikali 100%. Ya, contoh di sini 4 dikali 4 dibagi dengan 100 dikali 100%, maka hasilnya adalah 4. Ini tergantung dari nanti jumlah frekuensinya. Ya, hasil ini tidak semerta-merta bulat seperti ini. Karena di sini jumlah frekuensi dengan persentase sama artinya sama-sama 100, maka kita bisa tinggal pindahkan saja angkanya, kurang lebih seperti ini. Dan jika dijumlahkan, jumlah persentase juga harus sama dengan 100%. Kemudian dari data-data di atas tersebut, kita dapat hitung. Ada rata-rata, median, modus, deviasi rata-rata, standar deviasi, dan varians. Yang pertama kita hitung adalah rata-rata. Di mana rata-rata dinamakan dengan X bar, sama dengan rumusnya adalah sigma Fi dikali Xi dibagi N. Bagaimana cara kita mencarinya? Karena ini kita sudah buat data kelompoknya, maka kita pertama kali buat adalah batas kelas semuanya dengan frekuensinya. Artinya di sini tinggal kita buat kembali, atau data yang sebelumnya bisa kita sambungkan. Lalu kita cari nilai tengahnya, kita lambangkan dengan X. Ya. Dari mana kita dapat mengetahui nilai X ini? Dari A ditambah B dibagi 2. Di mana A itu adalah 45, B-nya adalah 50. Di sini 45 dan 50, kemudian dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah 47,5. Oke. Kemudian kita hitung semua, kurang lebih seperti ini. Lalu kita mencari nilai fx-nya. Ya. Nilai fx kita dapatkan dari f kali x, frekuensi dikali dengan nilai tengah. Jadi yang pertama misalkan 4 kali 4,75 sama dengan 190, dan seterusnya. Lalu dengan jumlah ini Fi dikali Xi atau sigma Fi dikali Xi adalah 6862 atau 6862. Nah, inilah yang akan kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga di
rata-rata adalah 6.862 dibagi dengan 100 sama dengan 68,62. Kemudian kita mencari median. Ini rumus median. Silakan Anda baca kembali. Di mana N adalah jumlah data, MD adalah median, LMD adalah batas bawah kelas dikurang dengan 0,5, FLMD adalah frekuensi kelas sebelum median, FMD adalah frekuensi kelas median, IMD adalah panjang kelas. Kemudian ini yang akan kita gunakan. Ya, jadi batas kelas semuanya dan frekuensi yang tetap kita gunakan. Oke. Baik, ini ada kesalahan sedikit, nanti silakan diperbaiki. Di sini harusnya 31, yang ini 30. Di mana frekuensi kumulatif, ya, ini adalah yang paling atas kita dapatkan dari 4 sama dengan nilai frekuensi yang di atas. Ini sama-sama 4. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua adalah frekuensi kumulatif ditambah dengan frekuensi yang kedua. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Dan ketiga adalah contoh 8 ditambah 8 sama dengan 16 dan seterusnya. Harusnya di sini 47 dan di sini 77. Ya. Maka kita lanjutkan dengan letak median. Karena kita mencari median, maka kita gunakan rumus N bagi 2. 100 dibagi 2 adalah 50. Kita lihat frekuensi kumulatif yang memuat angka 50 adalah di range 69 sampai 74. Artinya di sini 47, kenapa tidak? Karena batasnya di 47. Sedangkan di sini batasnya di 77, berarti 50 ada di range ini. Maka kita masukkan rumusnya 68,5 ditambah dengan 100 bagi 2 dikurang 46 dibagi 31 dikali 6, maka hasilnya adalah 69,27. Maka mediannya adalah 69,27. Kemudian modus. Ini rumus modus. Oke. Di mana modus MO ini adalah modus, LMO adalah batas kelas modus dikurang 0,5. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Dan IMO adalah panjang kelas. Ini yang tabel yang akan kita gunakan. Oke. Di mana letak modus ditentukan dari F terbesar dan frekuensi kumulatif yang memuat 31 di sini adalah yang ini, ya, di range 63 sampai 68. Karena ini tadi sudah dijelaskan di atas, ya, bagaimana cara mencari nilai tengah dan FX-nya, jadi tidak diulang. Kita langsung masukkan di sini 62 seharusnya, 62,5 ditambah dengan 31,8 dibagi ini, dan hasilnya silakan dihitung kembali, ini masih salah ya, sekitar berarti 70 71, ya. Silakan Anda hitung kembali. Deviasi rata-rata dari tabel di samping ini, tabelnya nanti akan saya tampilkan. Ini rumus deviasi rata-rata atau disingkat dengan MD. Rumusnya adalah sigma FI dikali dengan absolut rata-rata dikurang dengan X. X bar dikurang X dibagi N.
Ini yang kita gunakan. Nilai tengah dengan F, di mana X bar dikurang X, ya. Nah, ini X barnya 68,62 atau rata-rata tadi. Maka bagaimana cara mencarinya adalah 47,5 sebagai nilai tengah dikurang dengan 68,62 dan kemudian dihitung selisihnya. Ingat, tanda absolut atau mutlak itu artinya berapapun hasilnya, walaupun itu negatif akan tetap menjadi positif. Sehingga hasilnya menjadi 21,12. Bagaimana dengan yang nilai berikutnya? Maka sama 53,5 dikurang 68,62. Hasilnya 15,18 dan seterusnya. Di mana F dikali absolut X dikurang X bar, bisa dibolak-balik. Maka dari mana menghitungnya adalah 4 dikali 21,12 sehingga 84,48 dan seterusnya. Lalu kemudian ini kita jumlahkan dapat hasil 629,28. 629,28 kita masukkan ke dalam rumus dan dapatlah deviasi rata-ratanya adalah 6,2928. Sekarang kita akan mencari standar deviasinya. Nah, ini rumusnya. Yang kita pakai adalah nilai tengah dengan F. Ya. Yang pertama kali kita cari adalah X di kuadratnya. Sehingga 47,5 dikuadratkan. Ini hasilnya. Berikutnya juga sama. Nilai ini yang dikuadratkan. Lalu F X berarti frekuensi dikali dengan nilai tengah. 4,75 dikali 4 hasil 90. Di total ini 6.862. Nanti tinggal diganti. Lalu F dikali XI kuadrat. Jadi yang dihitung adalah frekuensi dikali dengan XI kuadratnya. Artinya 4 dikali 2256,25. Hasilnya adalah 9025 dan seterusnya. Sehingga kita akan dapatkan totalnya adalah ini. Dan nilai-nilai yang nanti akan kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga rumusnya seperti ini. Dan didapatkanlah standar deviasi 8,021. Ingat, kerjakan dulu bagian dalam, baru diakarkan. Ya. Beberapa ada kesalahan, diakarkan bagian atas, lalu baru dibagi bawah. Itu salah. Jadi selesaikan dulu bagian di dalam ini, ya, baru terakhir diakarkan. Sehingga dapat 8,021. Terakhir adalah varians. Varians adalah kuadrat dari standar deviasi. Sehingga 8,021 dikuadratkan adalah 64,331. Oke, ini sumber belajar kita. Saya mengambil dari buku Kadir, Statistika untuk Penelitian Ilmu Sosial, dari Bambang Prastio, pengantar Statistika Sosial. Baik, itu saja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan Anda latih kembali dengan soal-soal yang bisa Anda dapatkan dari mana saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.